selamat pagi adik-adik TKTF Light. Kembali lagi bersama kakak, pembawa acara kesayangan adik-adik, Kak Tarida. Hari ini, kakak akan membawakan sebuah berita yang sangat luar biasa, mencengangkan, bahkan mengherankan. Apakah itu? Berita ini diambil secara langsung di bagian Timur Tengah, di mana kota Yeriko berada. Menurut informasi yang kakak terima, kota tembok Yeriko ini tiba-tiba saja runtuh. Apakah yang sebenarnya terjadi? Adik-adik penasaran? Penasaran? Ya, sama. Kakak juga penasaran. Untuk mengetahui lebih lengkap, rekan kakak akan menceritakan kebenaran yang terjadi. Tapi sebelumnya, kakak ingin memberikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah TKTF online akan diadakan seperti biasa di jam 9.30 pagi di YouTube TKTF Live. Dan pengumuman yang kedua, untuk persembahan bisa diberikan melalui secara tunai maupun melalui GoPay. Baik adik-adik, inilah ceritanya. Selamat menyaksikan dan selamat beribadah. Kembali lagi bersama Kak Irina dan Kak Safnita di ibadah online TKTF Light. Adik-adik sudah semangat mau memuji dan menyembah nama Tuhan? Tapi Kak Safnita, sebelumnya kita doa dulu yuk. Oke, siap. Yuk adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami kembali Tuhan mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hadirlah di tengah kami dan kami mau menari, memuji nama Tuhan yang terbaik yang kami punya. Agar namamu dipermuliakan, agar engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Ini Kak Safnita. Kenapa Kak Irina semangat banget nih. Wis, aku juga semangat loh hari ini Kak Irin. Kenapa? Terus ya hari ini tema kita tentang kemenangan. Wis, kemenangan. Jadi adik-adik, kalau mental orang yang penuh kemenangan itu harus semangat. Wis, benar Kak Irin, harus semangat benar. Iya. Yuk adik-adik semuanya diam di rumah. Bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Coba kita olahraga dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap adik-adik, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Musik! Goyangin semua badannya ya. Pinggulnya, tangannya, kakinya. Oke? Yes, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat
adik-adik pasti tetap semangat. Tetap dong, Kita Kak Irin. percaya ya, Percaya. kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu kasih kita kemenangan. Benar Kak Irin. Dan Tuhan itu selalu memberikan kita jalan keluarnya. Pasti. Kita pasti bisa mengalahkan semua musuh. Pasti Kak Irin. Kita pasti bisa mengalahkan semua sakit penyakit. Pasti. Dan kita juga harus percaya Benar, bahwa janjinya Tuhan itu adalah janji yang penuh kemenangan. Amin. Amin. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Musik saja menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, yuk kita goyahkan badan kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Yeay. Seru ya Kak Irin. Seru banget. Memuji Tuhan itu seru ya. Iya, adik-adik yang di rumah gimana nih? Udah lebih semangat lagi? Yuk, kita sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan pasti akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan segala pujian kami Tuhan kiranya berkenan di mata Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan dari firman yang kami dengarkan Tuhan, bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk memberikan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Irina mau menuju sebuah tembok seperti benteng Takeshi. Nah, kalau lihat benteng ini, Kak Irina jadi ingat peristiwa rubuhnya tembok Yeriko. Dan inilah perasaan bangsa Israel ketika mau masuk ke kota Yeriko. Yuk adik-adik ikutin perjalanan Kak Irina. Wih.
Kak Irina sudah sampai. Wah, ternyata perjalanan yang melelahkan membuahkan hasil juga ya adik-adik. Begitu juga seperti bangsa Israel. Pasti bangsa Israel juga senang banget ketika melihat ada tembok Yeriko di depannya. Sebentar lagi bangsa Israel akan mulai memasuki tembok Yeriko. Tapi gimana ya adik-adik caranya bangsa Israel memasuki tembok ini? Karena tembok Yeriko itu tebal banget adik-adik. Dan juga temboknya itu ada pintunya, semuanya tertutup. Jadi adik-adik, ketika bangsa Yeriko itu mendengar bahwa bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan dan mereka akan mulai memasuki kota mereka, mereka sangat ketakutan sekali adik-adik. Mereka menutup pintu Yeriko rapat-rapat, tidak ada satu orang pun yang masuk dan keluar dari pintu tembok Yeriko tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya adik-adik mereka berhasil memasuki tembok ini? Mau dengar ceritanya? Yuk kita saksikan cerita Kak Arnold yang satu ini. Halo adik-adik, apa kabarnya nih yang ada di rumah? Kakak berharap dan kakak berdoa agar adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih pandemi dan masih PPKM, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk bereksperimen. Nah, kira-kira eksperimennya apa ya? Di depan kakak, ini udah ada blok Uno yang kakak udah susun. Nah, kira-kira bagaimana ya cara meruntuhkan blok Uno ini? Nah, kita pakai cara yang pertama, kita coba tiup. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau dengan cara tiup, blok Uno ini akan runtuh? Nah, kakak ajak adik-adik untuk bantu kakak ya, untuk sama-sama tiup ya. Oke, hitungan ketiga kita tiup bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tiup. Ayo adik-adik lagi tiup. Ternyata tidak bisa ya adik-adik ya. Aduh, bagaimana cara meruntuhkannya ya? Pada suatu hari, bangsa Israel ternyata telah berhasil mengepung kota Yeriko. Tetapi mereka bingung bagaimana caranya untuk menyerang kota tersebut. Karena kota Yeriko memiliki tembok yang sangat tebal, tembok yang sangat gede-gede. Jadi bangsa Israel bingung bagaimana cara meruntuhkannya ya. Wah, tetapi Tuhan mempunyai cara unik untuk berhasil meruntuhkan tembok Yeriko itu. Mau tahu gimana caranya? Nah, caranya adalah Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari. Tetapi di 6 hari pertama mereka hanya sekali saja mengeliling tanpa bersuara, tanpa melakukan apa-apa. Mereka cuma hanya keliling aja 1 kali ya. Setelah 6 hari, pada saat hari ke-7 mereka disuruh oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok itu 7 kali. Mereka disuruh oleh Tuhan untuk bersorak, untuk memuji nama Tuhan. Bahkan para imamnya itu meniup sangkakala. Pada saat itulah kegemparan terjadi. Tembok Yeriko yang dulunya kuat, yang sangat tebal-tebal dan besar-besar itu rubuh seketika. Wah, sangat luar biasa. Sampai pada saat tembok itu runtuh, Yosua memanggil para bangsa Israel untuk menyerang kota Yeriko itu. Dan tanpa menyelesaikan satu pun penduduknya. Kecuali, ayo ingat gak yang waktu minggu kemarin yang berhasil menolong pengintai bangsa Israel? Siapa? Betul, yang diselamatkan oleh bangsa Israel hanya Rahab dan keluarganya saja. Wow, berarti kita di sini belajar ya adik-adik bahwa kuasa pujian, kuasa dari bersorak memuliakan nama Tuhan itu ada kuasanya sangat besar. Mau adik-adik? Kalau misalkan nih kita contohnya pada saat kita ibadah online, kan ada WL yang
di ibadah online itu untuk berseru bertepuk tangan. Ayo adik-adik, di rumah pada tepuk tangan gak? Terus WL juga menyuruh untuk kita memuji nama Tuhan dengan antusias, dengan penuh semangat. Nah, adik-adik antusias atau penuh semangat gak untuk memuji nama Tuhan? Kakak Anu sih berharap kita walaupun masa pandemi gini, kita tetap bersemangat dong untuk memuji, memuliakan nama Tuhan terutama. Karena ingat adik-adik, yang kita belajar dari cerita ini adalah kuasa dari bersorak, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan itu adalah besar kuasanya. Ya, jadi adik-adik mau berjanji ya kepada kakak, kepada teman-teman semua, kalau kita sedang beribadah, kita saat berpujian, kita saat menyembah nama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Nah, adik-adik bisa juga nih pada saat adik-adik bangun tidur pada pagi hari, kita harus berdoa dahulu, kita menyembah nama Tuhan, kita bersaat teduh dan juga membaca firman Tuhan agar hidup kita disertai oleh Tuhan. Oke? Sekian dulu cerita kita pada minggu ini. Nanti kita next ya untuk minggu depan mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami telah belajar pada hari ini, pada minggu ini Tuhan, bangsa Israel dapat mengeruntuhkan tembok yang sangat besar, yang sangat tebal-tebal itu, yang tidak mungkin oleh bangsa Israel tetapi mungkin bagimu Tuhan, karena kuasa dari nyanyian pujian itu besar kuasanya. Kami mau Tuhan untuk kami terus antusias, untuk penuh semangat untuk memuji nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk hayat hafalan. Mari kita siapkan Alkitab kita di Mazmur 150 ayat 6. Kakak ulangi lagi ya. Di Mazmur 150 ayat yang ke-6. Begini bunyinya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Di Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Kak Irina tuh datang ke sini tujuannya hanya ingin membayangkan bagaimana sih tembok Yeriko itu seberapa besar, seberapa kokoh, dan seberapa tinggi ya tembok Yeriko itu pada zaman dahulu kala. Kalau Kak Irina melihat tembok ini ya adik-adik, memang tebal banget loh kalau tembok itu didirikan. Bayangin tuh, lihat kokoh banget adik-adik. Bagaimana mungkin ya tembok Yeriko itu bisa runtuh adik-adik? Menurut para arkeolog nih adik-adik, tembok Yeriko itu merupakan salah satu tembok yang tertua di seluruh dunia. Ya, bahkan dia itu diperkirakan dibangun dan didirikan 8.000 sebelum Masehi. Wah, bayangin itu sudah lama sekali ya berarti adik-adik. Tapi ketika para arkeolog itu menemukan reruntuhan dari si tembok itu tuh udah nggak terlihat di permukaan adik-adik, tapi sudah tertimbun di dalam tanah seperti itu. Nah,
mereka juga menilai bahwa reruntuhan itu terjadi ada kemungkinan karena terjadi adanya gempa bumi. Wah, masuk akal juga ya adik-adik. Tembok yang sekokoh dan sebesar ini, bagaimana mungkin tidak akan ada satu manusia pun yang bisa membobol tembok ini adik-adik. Hanya karena kuasa Tuhan. Ada kemungkinan juga loh Tuhan itu membuat gempa bumi terjadi sehingga merobohkan tembok yang sebesar dan sekokoh ini. Wah, hebat sekali ya kuasa Tuhan itu adik-adik. Adik-adik penasaran kan? Mau adik-adik juga mau ikut melihat dan membayangkan bagaimana sih kira-kira tembok Yeriko itu? Yuk ikuti Kak Irina. Lihat adik-adik. Nah, adik-adik, dari berita ini kita bisa dapatkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan sanggup untuk menolong bangsa Israel yang sebenarnya tidak mampu. Dan juga bangsa Israel bukanlah bangsa yang hebat dalam berperang, tapi karena Tuhan beserta dalam bangsa Israel, maka bangsa Israel dapat memenangkan kota Yeriko. Baik adik-adik, sekian berita TKTF Light minggu ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.